Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Let's continue to activity 21 on page 28. Report contain facts, true statement and not opinion. What the author thinks. Jadi kita diminta untuk membedakan sebuah kalimat apakah dia berupa kalimat kenyataan, nyata atau opini. Opini itu pendapat ya. Kalau nyata itu real. Jadi kita bisa diminta untuk menentukan beberapa kalimat di bawah ini. Yang pertama, number one, cats are mammal. Kucing adalah mamalia. Berarti itu adalah facts. Merupakan kalimat fakta. Number two, I think cats are cute. Saya berpikir kucing adalah cute itu apa ya? Cute itu uyu-uyu ya, istilahnya uyu-uyu apa itu bahasa Indonesianya? Are cute, lucu. Nah, itu kan berarti pendapat dari si penulis nih. Nah, berarti kalimat kedua adalah opinion. Number three, cat's eyes shine in the dark. Ya, memang benar bahwa mata kucing akan bersinar kalau di kegelapan. Jadi kalau pada saat gelap itu biasanya mata kucing itu kayak ada sorot mata merahnya seperti itu. Jadi termasuknya adalah fakta. And then number four, cat lick their bodies to bring luck. Kucing menjilati tubuhnya agar beruntung. Nah, ini juga merupakan pendapat si penulis ini. Berarti opinion. A baby cat is called a kitten. Itu sudah jelas ya. Semua orang tahu kalau yang namanya kitten itu adalah anak kucing. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau untuk masalah yang nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa cari sendiri ya. Buat kalimat sendiri mengenai kenyataan-kenyataan maupun pendapat mengenai beberapa hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi misalkan ada sapi, kemudian rats, owl ini burung hantu ya, rabbit itu kelinci, horse kuda. Nah, silakan kalian cari. Begitu juga untuk kita diminta untuk membandingkan mengenai tumbuhan, rose, mawar, kemudian aloe vera, padis itu mungkin padi ya, tanaman padi ya, cassava itu singkong dan durian. Itu tinggal kalian membandingkan aja. Misalkan contohnya adalah misalkan I think rabbit are cute or are funny. Nah, itu kan pendapat. Misalkan lagi I think that horse are the strongest animal. Saya pikir kuda adalah hewan yang paling kuat. Nah, itu juga merupakan pendapat. Nah, misalkan the horse have 4 leg. Kuda memiliki 4 kaki. Nah, itu fakta. Nah, contoh-contohnya seperti itu aja. Yang simpel-simpel aja, nggak usah yang rumit-rumit. Kalimatnya ini kan simpel-simpel. Oke, let's continue to activity 22. Number 1. Perintahnya baca dulu. Report text sometimes use the passive voice. Are you familiar with the sentence? Are they active or passive? Write your answer. Number 1. Orang utan are characterized by coarse, long, reddish brown fur. Orang utan berciri-ciri coarse, long, reddish brown fur. Jadi apa ini? Long itu panjang, bergelantungan, kemudian memiliki bulu yang coklat kemerahan. Nah, kita lihat di situ kemarin Pak Jul sudah mengatakan bahwa untuk ini kemarin yang masalah orang utan. Nah, ini kan were killed, berarti to be plus verb 3. Nah, ini to be-nya apa? Are, characterize. Nah, ini pasif. Male orang utan have puffy cheeks. Pipi yang bengkak, memiliki pipi yang bengkak. Nah, ini tidak dalam bentuk to be plus verb 3.
tidak dalam bentuk seperti ini. Berarti kalimat kedua adalah aktif. Number 3. The Bornean orangutan belongs to the genus of Pongo. Nah, ini juga aktif. Number 4. The bubbling call can be heard from at least 1 km away. Nah, can be heard. Nah, berarti kan to be heard. Heard-nya ini verb 3 ini. Can be, can-nya to be-nya ya. Can be heard. Itu adalah to be plus verb 3. Ini adalah bentuk pasif. Nomor 4. And then number 5. After reaching the ages of 3, the orangutan is weaned. Is weaned. Nah, kita bisa menuliskan is weaned itu kan sama saja to be plus verb 3. Jadi is weaned. Nah, ini kan to be-nya plus verb 3. Verb 3 itu kan biasanya verb 1 ditambahi ed itu. Jadi ini kan biasanya verb 1 tambah ed. Biasanya akhirannya ed kalau dia beraturan. Seperti itu ya. Berarti nomor 5 ini juga merupakan pasif. Oke. Let's continue to activity 23. Underline the passive sentence in the following text. Oke, kita bisa mulai ya. Everything in the world is made up of atom. Nah, is made itu adalah bentuk to be plus verb 3. Ya kan? Terus have a central core enggak? Is surrounded. Saya data aja ya di sini ya. Saya data, saya tulis maksudnya. Saya tulis boleh, saya data juga boleh ya. Is made. To be plus verb 3. Atau be plus sebenarnya be aja. Be plus verb 3 bukan to be ya. Be plus verb 3 berarti is made. Kemudian is surrounded. Ini juga sama. Is surrounded. Kemudian mana lagi? Is produced. Is produced. Kemudian mana lagi nih? Is called. Is called. Ya, is called benar. Can be seen. Nah, can be seen. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk passive sentence karena ada ciri-ciri be plus verb 3-nya. Atau bisa dikatakan ini kalau misalkan diartikan dibuat, diproduksi, dipanggil, dilihat. Seperti itu. Oke, let's continue to apa ini? Oh, passive voice. Nah, ini teorinya malah. Jadi kita mungkin ya seperti ini, yang namanya kurikulum merdeka itu kita diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi mengenai passive voice, baru diberitahu apa teorinya. Ini loh teorinya ternyata. Kalau passive voice dalam bentuk simple tense itu kan MR is verb 3. Kemudian present continuous is MR plus being verb 3. Present perfect itu has, have plus been plus verb 3. Jadi kalau ada be pada pokoknya ya be plus verb 3 itu pasti pasif. Nah, ini contoh-contohnya. Adi conducts the orchestra, ini yang aktif ya. The
orchestra is conducted by Adi. Nah, ini kan sama seperti yang Pak Jul kemarin tuliskan. Kalau bahasa Indonesia kan seperti ini. Rudi makan bakso. Bakso dimakan Rudi. Ya kan? Nah, misal kalau mau bahasa Inggris ya Rudi eats bakso. Aktif. Pasifnya apa? Bakso is it itu bahasa verb 3-nya apa ya? Sebentar, Pak Jul cari. Eaten. Bakso is eaten by Rudy. By Rudy. Nah, seperti ini. Berarti kan bakso dimakan Rudy. Gitu ya. Nah, itu ini kalau kasusnya kan kebetulan kasusnya adalah simple present. Nah, untuk present continuous ya tinggal ditambahi being. Present perfect berarti ditambahi been, to be-nya has, have. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah simple future. Nah, simple future itu kalau manakala to be-nya ada will, shall, can, must plus be. Nah, berarti tinggal nambahi be plus verb 3. Nah, contoh-contohnya di sini. Activity 24. Change the following sentence into passive sentence. For the example, for number 1, a lot of people visit Paris every year. Paris is visited by a lot of people every year. Kita bisa kerjakan. Bentar Pak Jul, cari kertas dulu. Hunter are killing tigers this day. Nah, berarti kita bisa menulis bahwa tiger are being killed. Nah, ini bentuk apa ini? Are killing. Berarti present continue kan? Berarti kita bisa tulis tiger are being tiger are being killed by hunter this day. Nah, are being killed, are plus being plus verb 3. Ya kan? Ini to be-nya, being-nya kan jelas dari killing itu kan bentuk present continuous, jadi being plus verb 3. And then number 3, the fire in Sumatra endangers the life of many animal. The life of many animal. The life of many animal. The life of many animal is in danger. Is animal. The life ini tunggal ya. Is in danger. Is in danger. Ini ada id-nya ya. Endangered, dangeret. Nah, ini is plus verb 3. In danger by fire in Sumatra. Ini ada is-nya. And then number 4,
The tsunami has killed a lot of people. Kita bisa bawa ke pasif, a lot of people. A lot of people have been killed. Have been killed by tsunami. Nah, ini have verb 3. Ini bentuk perfect ya, past perfect ya. Kemudian number 5, Miss Ruben teach us English. Kita bisa tulis we are taught. We are taught. We are taught English. English by Miss Ruben. Nah, ini adalah are to be-nya ya. Are plus verb 3-nya. Kami diajar bahasa Inggris oleh Ibu Ruben. Banyak orang dibunuh oleh tsunami. Nah, seperti itu. Kemudian number 6, the boss will make a speech at the dinner. Kita bisa mengconvert a speech, jadi subjeknya adalah pembukaan atau pembicara. A speech will be made by the boss at the dinner. Nah, will be made. Nah, ini adalah will plus be plus verb 3. Sesuai dengan bentuk ini. Will be verb 3. Made-nya kan verb 3. And then number 7, John will play the role of the prince in the play. Kita bisa menulis the role of the prince. The role of the prince the role of the prince in the play will be played by John. Nah, ini kan kelihatan sekali. Will plus be plus play. Nah, seperti ini. Kemudian number 8. The zookeeper is feeding the animal. Otomatis the animal are being fed by the zookeeper. The animal, karena jamak pakai are ya. The animal are being fed by zookeeper. Nah, kita lihat di sini adalah are being fed, are plus being plus feed. Feed-nya itu bentuk ketiga itu kayaknya FED saja, bukan FED, feed.
Nah, oh, malah saya tulis FID ini sebagai verb 3-nya ya, maksud saya verb 3-nya. Jadi di sini ada are being verb 3. Feed-nya enggak double E ya. Ini kan tadi feeding itu kan double E di sini. Tapi bentuk ketiganya FID. Coba kalian cross check lagi ke dalam kamusnya ya mengenai bentuk-bentuk kata kerjanya. Apakah ini tidak beraturan? Kalau ini feed, kalau feeded itu malah nggak ada ya. Ini adalah bentuk irregular verb. Oke, number 9. The maid clean the hotel room. The hotel room berarti subjeknya. The hotel room are clean by the maid every day. Nah, ini adalah are plus verb 3. Jadi ruangan hotel dibersihkan oleh petugas setiap hari. Nah, kalau ini hewan diberi makan oleh penjaga kebun binatang. Yang ke-10, paint cover Johannes. Johannes are covered by paint. Nah, are covered. Are plus verb 3. Seperti itu. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita sudah belajar banyak mengenai tentunya mengenai tadi yang pertama adalah kalimat fakta maupun kalimat opini. Berikut juga mengenai kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.